Halo teman-teman semua, perkenalkan nama gue Zaki, gue sebagai host dan tentunya gue ditemani sama narasumber-narasumber keren nih. Yang pertama ada Kak Ulfi Albab dan yang kedua narasumber kita juga tidak kalah keren nih, yaitu Kak Nabila Naiza Zahra. Dan yang paling kerennya lagi nih narasumber kita yang ketiga nih, Kak Riki Hadiwinata. Nah, maka dari itu langsung saja saksikan video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini kita bakal membahas atau ngobrol-ngobrol nih. Nah, yang tentunya kita bukan cuma ngobrol-ngobrol aja nih teman-teman. Kita nanti teman-teman bakal mendapatkan wawasan yang luas gitu. Setelah kita ngobrol-ngobrol atau membahas salah satu pembahasan nanti kita nih. Nah, yang lebih luasnya lagi atau yang lebih kerennya lagi, bukan cuma mendapatkan wawasan nih teman-teman. Jadi teman-teman juga mendapatkan atau bisa mengupgrade nilai keimanan teman-teman juga nih. Wah, keren banget kan? Nah, mungkin apa yang bakal kita bahas? Nah, jadi yang bakal kita bahas, kita bakal membahas suatu mazhab. Nah, jadi kita bakal membahas suatu mazhab nih teman-teman. Nah, mungkin sebelum kita lanjut kepada sesi ngobrol-ngobrol atau sesi pembahasan, kita perkenalan terlebih dahulu nih supaya lebih santai ya Kak ya. Nah, perkenalkan nama saya Ahmad Zaki Rahman Alimi dari Universitas Nahdlatul Ulama, Prodi Hukum Keluarga Islam. Nah, mungkin di samping saya ini ada narasumber, kakak narasumber yang keren-keren. Mungkin bisa perkenalkan dulu. Nama saya Ulfi Albab dari Universitas Nahdlatul Ulama, Prodi HKI. Ya, selanjutnya Kak siapa? Perkenalkan, nama saya Nabila Zahra dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Prodi HKI. Pak. Perkenalkan, nama saya Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta, kampus B Parung Bogor, program studi Hukum Keluarga Islam. Nah, itu teman-teman. Jadi teman-teman juga sudah mengetahui nih bahwa siapa hostnya dan siapa narasumber kita yang keren-keren ini nih. Nah, mungkin kita langsung aja nih. Saya beritahu nih, saya bakal membahas mazhab apa. Mazhab apa Kak yang bakal kita bahas? Mazhab Hambali. Nah, kenapa kita membahas mazhab Hambali aja? Karena sesi-sesi sebelumnya atau rekan-rekan saya itu sudah membahas ketiga mazhab, yaitu mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, dan mazhab Hanafi itu sudah dibahas teman saya sebelumnya. Nanti kalian bisa cek di video YouTube kami. Nah, mungkin kita bakal membahas Imam Hambali ini ya Kak. Nah, mungkin yang pertama yang bakal saya tanya ini yang narasumber pertama nih Kak Ulfi. Ulfi, gimana sih biografi atau latar belakang pendidikan sekaligus latar belakang keluarganya Imam Hambali itu seperti apa? Kalau kita umumnya kan kita tahu ini Imam Hambali. Sebenarnya beliau ini memiliki nama lengkap Ahmad bin Muhammad bin Hambali Ibnu Abdillah Al-Saibani. Beliau ini lahir pada tahun 164 Hijriah, 780 Masehi di kota Baghdad, di mana pada saat itu kota Baghdad merupakan ibu kotanya Kekhalifahan Abbasiyah. Lalu ayahnya ini seorang tentara di bawah kekuasaan Abbasiyah, tapi ayahnya ini meninggal dunia ketika Imam Hambali ini sudah masih kecil. Jadi berperan penting dalam kehidupan Ahmad Hambali ini yaitu ibunya sendiri, dari pendidikannya sampai kehidupannya. Imam Ahmad Hambali ini berasal dari keluarga yang sangat sederhana, bukan dari keluarga yang memiliki nama besar yang mungkin kakeknya atau sepupunya itu ulama besar juga gitu. Tidak, beliau itu dari keluarga sederhana. Dari pendidikannya, latar belakang pendidikannya ini beliau masuk untuk SD ini usia 15 tahun. Tetapi sebelum 15 tahun ini beliau sudah diajarkan oleh ibunya. Umur 15 tahun sudah menghafal Al-Quran, hadis, lalu juga mulai memperdalam dari hadis-hadis dari ibunya dulu, terus sekolah-sekolah, macam-macam ilmu yang ada di kota. Oh, jadi seperti itu ya latar belakang pendidikan maupun latar belakang keluarganya. Nah, saya kira Imam Hambali ini bisa menjadi suatu imam yang besar itu dilatar belakangi oleh keluarga yang sangat memadai gitu. Contohnya kayak misalkan keluarganya itu dari keluarga bangsawan atau keluarga ulama juga. Oh, ternyata Imam Hambali itu seorang imam yang berlatar belakang keluarga yang sederhana, sangat sederhana ya Kak. Oh gitu. Jadi ada pertanyaan kedua nih buat Kak Ulfi.
pertanyaan kedua yaitu kalau setahu saya ya, Imam Hambali itu dijuluki sebagai salah satu ahli hadis. Itu bagaimana sih Imam Hambali itu bisa mencapai gelar tersebut menjadi suatu imam sekaligus ahli hadis, itu seperti apa Pak? Imam Hambali ini terkenal dengan akidahnya yang kuat. Ketika ada fitnah mihnah di kota Baghdad ini, di mana fitnah mihnah ini adalah pemaksaan terhadap akan ada pengakuannya Al-Quran ini merupakan sebuah makhluk gitu. Nah, dengan berdasarkan seperti ini, beliau mulai memperdalam ilmu hadis, mulai melakukan perjalanan tarikh ke kota Hijaz di Yaman, lalu bertemu dengan para perawi hadis gitu. Lalu dia mulai melakukan pembelajaran terkait tentang Al-Quran dan hadis. Terus dia setelah bertemu dengan perawinya langsung, lalu seleksi hadis, menghafal Al-Quran hadis. Bahkan beliau ini memiliki karyanya sendiri, itu Musnad Ibnu Hambali, yang dimana di dalam bukunya ini terdapat 40.000 hadis bersama nama-nama perawi itu sendiri gitu. Lalu beliau juga sudah hafal sebanyak 750 hadis itu sendiri. Makanya kenapa Imam Hambali ini terkenal dengan ulama besar yang kategori penghafal hadis gitu. Oh, jadi itu ya, dimana Imam Hambali itu mencapai gelar sebagai imam sekaligus punya gelar ahli hadis itu. Jadi gitu ya yang dia capai itu. Jadi yang mana tadi sudah disinggung bahwa kenapa Imam Hambali itu suka atau ingin masuk ke dalam dunia hadis itu karena tadi adanya mihnah atau fitnah tentang paksaan untuk mengakui bahwa Al-Quran itu makhluk, ya seperti itu. Jadi teman-teman, bahwasannya untuk menjadi top 1 gitu, untuk menjadi seorang yang berhasil atau jadi topnya salah satu nih, jadi top yang 1 gitu, itu butuh ketelitian, butuh observasi dan lain sebagainya untuk menjadi top 1. Nah, mungkin untuk narasumber yang kedua saya akan lanjut kepada Kak Nabila. Nah, Kak Nabila, pertanyaannya, kira-kira apa sih yang menjadi ciri khas Imam Hambali ini dalam metode pembentukan atau menetapkan hukum-hukum Islam gitu? Bagaimana Kak? Jadi begini teman-teman, Mazhab Hambali itu didirikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau merupakan seorang ulama besar hadis di abad 9 Masehi. Tepatnya di Baghdad. Imam Hambali mempunyai pendekatan yang bisa dibilang itu pendekatan yang sangat tekstual atau konservatif. Maksudnya gimana sih? Nah, dalam menetapkan hukum, Imam Ahmad bin Hanbal ini meletakkan Al-Quran dalam hadis di posisi yang paling teratas, lebih utama dari akal atau logika. Kalau ada masalah hukum, beliau mencari jawabannya terlebih dahulu melalui Al-Quran. Kalau beliau nggak nemu jawaban dari Al-Quran, baru beliau mencari jawaban tersebut dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Dan bukan hadis yang mutawatir apa? Tawatir. Iya, bukan. Iya, bukan cuma hadis mutawatir, bukan hadis yang mutawatir ya. Iya. Dan bukan cuma hadis yang mutawatir ya, tapi juga hadis ahad selama sanadnya itu sahih. Yang uniknya ini beliau sangat jarang menggunakan kias atau analogi, dan bahkan tidak terlalu mengandalkan istihad kecuali benar-benar darurat. Saking hati-hatinya Imam Ahmad bin Hanbal ini lebih memilih diam daripada membuat hukum yang belum jelas dalilnya. Beda dengan Imam Abu Hanifah yang menggunakan cukup luas kias, dan Imam Syafi'i yang punya sistem usul fikih yang sangat matang dan seimbang antara nasihat dan akal. Jadi seperti itu teman-teman, untuk penetapan atau metode-metode yang dipakai Imam Hambali dalam menetapkan hukum Islam itu yang tadi sudah disinggung atau dijelaskan oleh Kak Nabila, bahwasannya Imam Hambali itu dalam menetapkan hukum itu lebih berpatok kepada Al-Quran ya Kak Nabila ya, dan hadis.
tidak atau membelakangi kias atau analogi. Nah, di mana Imam Hambali ini tertuju atau mau gitu apa ya? Tadi potong. Apa sih namanya? Tidak apa. Dalam menetapkan hukum Islam, Imam Hambali itu selalu melihat kepada Al-Quran, dan setelah ketika permasalahan itu tidak ada di Al-Quran, baru menggunakan hadis-hadis Nabi gitu. Nah, mungkin pertanyaan yang kedua nih, karena bila gimana sih atau atau bagaimana mazhab Hambali ini berkembang pada masa keemasan Islam? Nah, padahal dan kenapa nih mazhab Imam Hambali ini pada masa keemasan Islam itu tidak menyebar luas? Itu kenapa? Disebabkan oleh apa? Jadi setelah Imam Ahmad wafat, mazhabnya ini tidak langsung menyebar luas seperti mazhab Hanafi dan Syafi'i. Karena salah satu alasannya itu Imam Ahmad ini tidak membentuk struktur formal untuk menyebar luas mazhabnya. Beliau sangat fokus pada hadis, bukan sistematis fikihnya. Selain itu, karena ada metode istinbat hukum Hambali yang sangat tekstual dan sedikit memberi ruang bagi fleksibilitas. Jadi banyak masyarakat dan penguasa waktu itu lebih memilih mazhab lain yang dianggap lebih cocok untuk kondisi sosial yang beragam, seperti mazhab Hanafi yang banyak dianut wilayah-wilayah pemerintahan besar. Tapi bukan berarti mazhab ini tidak berkembang sama sekali ya, justru di Baghdad ini dan beberapa wilayah di Irak, mazhab Hambali ini berkembang. Justru mazhab Hambali berkembang di kalangan ulama hadis dan kelompok sangat konkret pada kemurnian ajaran. Bahkan para pengikut Hambali ini dikenal cukup militan dalam mempertahankan ajarannya. Perkembangan signifikan ini terjadi di masa dinasti Abbasiyah, terutama setelah fitnah Minah, yaitu ketika Imam Ahmad dipenjara karena menolak doktrin Al-Quran adalah makhluk yang dipaksakan oleh khalifah waktu itu. Sikap teguh Imam Ahmad membuat banyak umat Islam simpati dan menaikkan pamor mazhab Hambali. Oh, jadi seperti itu ya Pak Nabila. Jadi mengapa mazhab Imam Hambali itu pada masa keemasan Islam itu tidak langsung menyebar luas? Karena proses atau penyelenggaraan hukumnya itu tidak fleksibilitas ya, tidak mencakup kemasyarakatannya gitu, dianggap sebagai salah satu mazhab yang keras gitu. Nah, makanya itu bisa disebut Imam Hambali ini kurang menyebar luas gitu mazhabnya pada masa keemasan Islam. Nah, mungkin pertanyaan yang selanjutnya nih untuk narasumber kita nih, Pak Riki. Nah, Pak Riki, jadi bagaimana sih relevansi ajaran Imam Hambali dan mazhab Imam Hambali ini dalam kehidupan saat ini? Dan apa sih kira-kira kontribusi terbesar Imam Hambali terhadap ilmu hadis dan fikih? Ya, terkait relevansi mazhab atau ajaran yang dibawakan oleh Hambali ini tentu sangat relevan setiap waktu ya, karena ya berbicara agama Islam itu yang kita tahu bahwa Imam Hambali ini salah satu ulama yang tekstual atau berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Ya tentu ini sangat cukup relevan juga karena berbicara Islam ya, kita tidak lepas daripada itu. Namun ya karena kita berbeda mazhab dan mazhab Hanafi dan Syafi'i, yang dimana mereka memiliki perbedaan yang sangat ciri khas antara bagaimana memaknai agama Islam atau syariat Islam itu dalam kehidupan sehari-hari. Cukup relevan untuk kehidupan hari ini di kalangan ini, karena jadi itu tadi berbicara agama Islam, berbicara syariat, kita tidak bisa lepas daripada Al-Quran dan hadis. Dan kemudian
Imam Hambali ini terkenal juga dengan yang menekankan pendidikan agama yang terus matang. Nah, inilah yang kira-kira harus kedepankan juga karena relevan di tengah globalisasi zaman yang pendidikan agama yang cukup ini relevansi paham-paham Imam Hambali, di mana pendidikan agama itu wajib itu harus dipelajari lebih dalam. Dia adalah dalam metode berpikir atau bertindak atau bersikap kritis dan objektif dalam memaknai sikap kehidupan. Tadi sudah disinggung bahwasanya Imam Hambali ini lebih cenderung ketika dalam menetapkan suatu hukum apabila dia belum menemukan di dalam Al-Quran, dia lebih baik diam, atau beliau belum menemukan dalil, beliau tidak mau memberikan sebuah hukum sebelum ada dalil-dalilnya. Maka ada tahapan proses-proses yang beliau tempuh dulu kan. Apabila beliau tidak menemukan dalam Al-Quran, beliau akan mencari hadis. Apabila tidak ditemukan di hadis, maka akan ditemukan dengan cara kias. Nah, pola-pola pemikiran seperti inilah yang kritis objektif yang cukup relevan atau memang harus bagi setiap insan umat Islam yang harus. Dan kemudian tadi berbicara dan yang kedua itu apa namanya, prestasi terbesar. iya. Nah, kita kontribusi terbesar Imam Hambali itu kira-kira ada di ilmu hadis. Tadi juga disebutkan bahwa Imam Hambali ini salah satu ulama yang menghafal beribu-ribu hadis, banyak juga. Nah, inilah kontribusi terbesar beliau dalam bidang hadis dan juga bidang sejarah Islam. Beliau cukup merupakan ulama yang besar. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman, bahwa Imam Hambali ini relevansi mazhab Imam Hambali itu yang sudah tadi disinggung oleh Pak Diki. Nah, untuk pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana nih mazhab Hambali ini mempengaruhi praktik keagamaan di negara yang mengadopsinya, contohnya seperti negara Arab Saudi, gitu Pak. Ya, kalau berbicara negara-negara yang menganut paham Hambali seperti Baghdad, negara Timur Tengah, Arab dan sebagainya, ini sangat mempengaruhi sekali karena ya berbicara paham Hambali ini menekankan Quran dan hadis tadi dari pola sehari-hari atau sikap dalam menjalankan syariat, bahkan dalam menjalankan struktur pemerintahan pun mereka masukkan ini sangat dipercaya sekali paham Imam Hambali ini. Yang saya ketahui yang dapat terlihat lah, negara-negara Islam yang menganut paham Hambali ini mereka memiliki ciri khas yang khusus atau mereka menjaga nilai-nilai keislaman dari mulai berpakaian, kemudian dalam melaksanakan pola kehidupan sehari-hari itu harus sesuai dengan Quran dan hadisnya. Inilah yang menjadikan Islam menonjol, beda dengan negara-negara yang negara-negara Islam tidak menggunakan mazhab Hambali, maka tidak cenderung menunjukkan atribut-atribut keislaman mereka. Tapi kalau di negara Islam itu negara Islam yang menganut mazhab Imam Hambali ini mereka menonjolkan keislaman ini, bahkan Islam itu menjadi simbol negara. Kira-kira. Oh, jadi mengapa tentunya Arab Saudi atau negara Arab itu menganut mazhab Hambali itu yang tadi sudah disinggung oleh Pak Diki, bahwasannya Imam Hambali ini itu salah satu mazhab yang menjaga ketat persoalan akidah ya Pak. Nah, mungkin sebelum sesi penutup atau kita tutup akhir season ini ngobrol-ngobrol, saya bakal simpulkan nih dari awal dari Kak Ulfi dan Kak Nabila, bahkan Pak Diki yang sudah menyampaikan banyak kesimpulan, banyak penyampaian, itu saya simpulkan lebih singkat lagi. Nah, jadi sudah dijelaskan oleh para narasumber yang keren-keren ini bahwasannya Imam Hambali itu sebenarnya bukan berlatar belakang keluarga yang wah. Bahkan Imam Hambali ini adalah salah satu orang yang mungkin dari latar belakang yang sederhana, dan setelah itu Imam Hambali mengapa mencapai gelar atau dirinya itu
dijuluki sebagai ahli hadis ya tadi sudah dijelaskan oleh Kak Ulfi bahwasannya Imam Hambali itu melihat bahwa ada ketimpangan di situ bahwa Al-Quran itu dijadikan sebagai makhluk. Dan lanjut lagi tuh tadi kepada Kak Nabila bahwasanya mazhab Islam, mengapa mazhab Islam itu mazhab Hambali itu kurang penyebarannya. Dan yang terakhir mungkin Pak Riki tadi sudah dibahas mengapa gitu, apa relevansi yang dianut atau apa relevansi yang masih dijaga atau terjaga sampai saat ini untuk pemikiran atau gagasan-gagasan Imam Hambali. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Kurang lebihnya nanti teman-teman bisa diskusi di komen atau nanti bisa kita sharing-sharing lagi ya teman-teman. Kurang lebihnya seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.